Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhij, yang artinya demi waktu fajar dan demi malam apabila telah berlalu, baik yang genap maupun yang ganjil. Di sanalah akan terdapat sumpah manusia, doa manusia yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau Allah sampai bersumpah tentang sesuatu, apakah itu kebaikan ataupun itu keburukan, maka yang disampaikan oleh Allah tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangat luar biasa atau istimewa. Dalam Al-Quran seringkali Allah bersumpah menyampaikan sesuatu, wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi waktu duha, walaili, demi waktu malam, watini, demi buah tin. Allah banyak sekali menyampaikan firman-Nya diawali dengan kalimat sumpah. Jadi dengan huruf qasam. Kalau kita umat Islam bersumpah tidak menggunakan huruf qasam, berarti sumpahnya tidak sah. Jadi sumpah itu harus diawali dengan huruf qasam, iya, ba, waw, yaitu ta. Contohnya wallahi, demi Allah tidak melakukan hal ini. Tallahi, yang artinya demi Allah saya tidak melakukan hal ini. Apalagi billahi, saya tidak melakukan hal ini. Jadi huruf qasam itu ada 3, waw, ta, ba. Kalau ada orang bersumpah, sumpah pocong, sumpah tabrak macan, tapi tidak diawali dengan 3 huruf ini, waw, ba, ta, berarti sumpahnya tidak sah menurut Islam. Jadi sumpah yang benar adalah billahi, wallahi, tallahi, saya tidak melakukan hal ini kalau panjenengan bersumpah. Tadi kalau sumpah yang lain, tabrak macan, sandung watu, itu bukan sumpah dalam Islam namanya. Jadi sumpah itu harus diawali huruf 3, waw, ba, dan ta. Itu yang benar. Hadirin kaum muslimin wa zumratal rahimakumullah. Allah dalam surah Al-Fajr bersumpah tentang keistimewaan yang luar biasa yang terdapat pada malam ke-10. Dalam ilmu tafsir, Ibnu Katsir, imam besar Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimsyiki, beliau mengatakan dalam 1 tahun ada 3 sebutan 10 yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dalam kitab tafsir yang bernama Ibnu Katsir, itu salah satu kitab tafsir, Imam Abu Fida menyatakan bahwa di dalam 1 tahun ada 3 sebutan 10. Yang pertama 10 akhir di bulan suci Ramadan. Mana buktinya? Rasulullah bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kejarlah olehmu, carilah olehmu malam Al-Qadar, malam yang istimewa tersebut di 10 akhir bulan suci Ramadan. Itu 10 sebutan di akhir bulan suci Ramadan merupakan turunnya malam Al-Qadar yang dijelaskan oleh Allah. 1 malam kita beribadah 1 jam bertemu dengan malam Al-Qadar, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Yang pertama. Yang kedua adalah
10 Muharram yang kita kenal dengan sebutan Asyura. Jadi Asyura itu asal kalimatnya asyra, karena itu dijamak menjadi Asyura yang artinya 10 Muharram. Nah, di saat 10 Muharram, orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang minta perlindungan kepada Allah, orang-orang yang minta doanya dikabulkan oleh Allah, semuanya hampir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 Muharram atau di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang bermunajat kepada Allah mempunyai kesulitan, maka Allah memberikan jalan keluar dan doanya dikabulkan di 10 Muharram. Bagaimana 10 Muharram umat Islam diperintahkan berpuasa walaupun 1 hari. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apa keistimewaan umat Islam apabila berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura?" Beliau menjawab, "Yukaffirus sanatal madiyah." Umat Islam yang berpuasa tanggal 10 Muharram akan mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang lalu. Ini keistimewaannya di dalam berpuasa bulan Muharram. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan keistimewaan puasa bulan Muharram adalah afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyamu fil Muharram. Ya, artinya puasa yang paling utama di luar bulan suci Ramadan adalah puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan masuk, kurang lebih 10 hari lagi kita akan bertemu dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Di mana dalilnya? Dalilnya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamil amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyami ashrin Dzulhijjah." Al-hadis. Ya, artinya tidak ada amalan ibadah umat Islam apabila dilakukan dalam hidupnya Allah lebih cintai daripada hari-hari ini. Maksudnya dalam hadis tersebut hadhil ayyam, yakni ayyami ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1, 2 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Rasulullah ditanya tentang keistimewaan, bagaimana istimewanya orang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Beliau menjawab, yukaffiratus sana al-madiyah wal mustaqbalah, akan menghapuskan dosa 2 tahun bagi orang yang berpuasa, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Jadi panjenengan nanti tanggal 9 Dzulhijjah atau kita kenal dengan sebutan hari Arafah, panjenengan berpuasa 1 hari tersebut akan mendapatkan ampunan dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Bagaimana kalau pada tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, yukaffirus sanatal madiyah, dapat mengampuni dosa 1 tahun. Monggo kula kali panjenengan saya dan sampai melewatkan puasa sunnah 2 hari pada bulan Dzulhijjah nanti, yaitu pada tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah dan pada tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, keistimewaan pada 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut, Rasulullah menjelaskan orang-orang terdahulu itu doa-doanya, kesulitannya banyak dikabulkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Contohnya Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau diusir oleh Allah karena melanggar memakan buah khuldi yang terlarang di dalam surga, Allah sudah mengingatkan, "Ya Adam, kulu washrabu, silakan kamu makan, minum sepuas-puasnya, tapi jangan kau sampai makan buah khuldi." Tapi Nabi Adam bukanlah manusia yang super, manusia biasa walaupun seorang nabi yang tidak mungkin terlepas daripada sifat kemanusiaan, yaitu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan khilaf. Akhirnya Nabi Adam
memakan buah kholdi, makan buah kholdi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dikeluarkan bersama istrinya Siti Hawa dan dipisahkan di bumi ini. Nabi Adam diturunkan di suatu tempat yang bernama negeri India sekarang ini. Kemudian istrinya Siti Hawa diturunkan oleh Allah di satu tempat yang bernama Jeddah, Arab Saudi sekarang ini. Tidak ada alat handphone, alat komunikasi, tidak ada kendaraan super cepat untuk saling mencari, tidak ada pada waktu itu. Beliau hanya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, niscaya kami akan menjadi orang yang sesat dan orang yang menyesal dunia dan akhirat. Berpuluh-puluh tahun beliau saling merindukan, suami istri yang masih menjalin hubungan asmara karena kemanten baru. Tapi akhirnya karena doanya tidak pernah putus asa, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 9 Dzulhijjah, tempatnya di Jabal Rahmah, kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kalau panjenengan haji, umroh, pasti ada city tour di suatu tempat di Padang Arafah. Sebelumnya akan diperlihatkan yang namanya Jabal Rahmah atau Gunung Ar-Rahmah. Ar-Rahmah namanya kasih sayang, diambil dari peristiwa pertemuan seorang suami istri, manusia yang pertama Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa di suatu tempat yang berpuluh-puluh tahun sudah terpisah, bertemu dan dipertemukan oleh Allah di satu tempat tersebut yang bernama Jabal Rahmah, termasuk kawasan Padang Arafah. Di mana Jabal Rahmah ini, Padang Arafah ini merupakan sentral wukufnya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Artinya kalau ada umat Islam haji tapi tidak wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai jam 11 pagi sampai jam 6 sore, maka berarti hajinya tidak sah atau harus diulang di tahun yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita di tahun yang akan datang dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumrata rahimakumullah. Siapa lagi yang doanya dikabulkan pada bulan Dzulhijjah? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sudah usianya hampir 100 tahun. Tidak punya anak karena beliau khawatir, kalau saya tidak punya anak, siapa yang melanjutkan dakwah saya ini di muka bumi ini? Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Tolong ya Allah, kami berikan anak turunan yang soleh untuk melanjutkan perjuangan kami di muka bumi ini. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya punya anak laki yang bernama Yahya. Jadi Nabi Zakaria punya anak, dikabulkan oleh Allah doanya pada bulan Dzulhijjah tersebut. Akhirnya diberi nama anak bernama Yahya. Masih banyak Pak nabi-nabi yang kusitannya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu di bulan Dzulhijjah yang sangat istimewa tersebut, Allah mewajibkan kepada kita umat Islam tentang dua hal. Yang pertama adalah perintah haji dari Allah kepada kita. Bagi umat Islam yang sehat, umat Islam yang mampu bisa membayar ongkos naik haji, maka diwajibkan berangkat haji pada bulan Dzulqa'dah dan pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Al-hadis. Ya, artinya wahai Muhammad, ajaklah umat Islam, serulah umat Islam untuk datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang ke kota Makkah ini berbondong-bondong. Ada yang naik kendaraan darat, ada yang pakai mesin, ada yang pakai hewan seperti kuda dan unta, ada yang lewat laut, ada yang lewat udara. Ini terbukti bahwa firman Allah tersebut ini menjadi kenyataan. Sekarang umat Islam
beribu-ribu umat Islam antri untuk bisa beribadah haji, berpuluh-puluh tahun antri untuk menjadi jamaah haji, baik lewat darat, ada yang naik kendaraan roda 2, ada yang jalan kaki, ada yang naik roda 4, ada yang naik lewat udara. Ini menunjukkan betapa panggilan Allah ini direspon baik oleh umat Islam di seluruh dunia. Kita berdoa mudah-mudahan kula kali panjenengan saya niki bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat haji di tahun yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Jaminan orang yang haji mabrur adalah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan membahas masalah haji ini. Yang kedua adalah perintah Allah kepada kita di bulan Dzulhijjah ini adalah berkorban. Berkorban. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ya, artinya sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Fasholli, laksanakan sholat, wanhar, dan berkorbanlah kalian. Artinya apa ini? Kalau kita sholat dalam hidup ini, sholat sunnah, sholat wajib, sholat di waktu pagi, sholat di waktu malam, semuanya bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban juga sama. Di tanggal 10 Dzulhijjah kita berkorban di masjid ataupun di musholla, itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada kita umat Islam, kalau hidupnya senang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya barang siapa umat Islam hidupnya pandai bersyukur kepada Allah, niscaya nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita umat Islam ini tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka justru azab dan siksaan, bencana yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu tidak ada amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari-hari tasyrik itu daripada kita memotong hewan-hewan korban. Di mana dari afdolnya umat Islam yang melaksanakan ibadah korban pada tanggal 10 Dzulhijjah, kata Rasulullah, di mana darah yang dipotong oleh si tukang potong korban tersebut sebelum jatuh ke tanah, ternyata pahalanya, darahnya sampai lebih awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah perintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, kamu berdoa kepada umat Islam yang berkorban pada hari ini. Doakan mereka agar orang-orang yang berkorban dan keluarganya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan rizkinya dijadikan rizki yang halal dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin." Hadirin kaum muslimin wa zumrat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada wus'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Muslim. Ya, artinya barang siapa umat Islam punya kemampuan, punya kesempatan untuk berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah tapi tidak mau berkorban dengan alasan yang tidak masuk akal, masih repot, masih sibuk, masih banyak anak dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah, orang tersebut tidak pantas masuk ke masjid Allah, tidak pantas masuk ke tempat-tempat ibadah Allah, karena orang itu tidak peduli kepada fakir miskin. Inilah peringatan bagi kita orang yang mampu tapi tidak mau berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini semuanya diberikan kemampuan oleh Allah, rezeki yang barokah, rizki yang halal, sehingga bisa berkorban lewat takmir atau lewat panitia kurban. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, tujuan atau hikmah daripada umat Islam diperintahkan berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut apa? Yaitu Allah berharap hidup ini harus adil dalam keadaan sosial, harus adil, pemerataan dalam hidup ini.
Kata Rasulullah, jangan ada di dunia ini orang yang kurang makan, makannya kurang bergizi, jarang makan daging, ikan-ikan yang bergizi, hanya makan nasi dan lain sebagainya. Itu yang dikehendaki oleh Allah supaya tidak terjadi kepada manusia. Manusia kekurangan gizi, jangan sampai terjadi. Maksudnya apa? Jangan sampai di dunia ini ada orang yang mati karena kelaparan, karena kekurangan gizi dan vitamin. Sementara ada orang yang mati karena kelebihan gizi, menjadi darah tinggi, kolesterol, asam urat karena kebanyakan makan daging. Naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, hewan korban yang kita potong tersebut harus disampaikan, utamakan fakir miskin. Insya Allah kalau kita nanti panitia maupun kita umat Islam yang berkorban, kita menyalurkan hasil hewan-hewan korban yang kita terima, utamakan fakir miskin, maka insya Allah hidup ini akan merata, akan adil, akan seimbang. Antara orang yang kaya sering makan enak, orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin juga merasakan enak makan yang bergizi, sehingga sama-sama sehat dan bisa bekerja dan bisa beribadah, melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Demikianlah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah masjid Raudatul Falah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nanti 10 Dzulhijjah kita banyak berpuasa sunnah. Puasa 1 kali menyamai puasa 1 tahun. Salat malam 1 kali, maka salat malam tersebut sama dengan orang yang salat pada malam Al-Qadar. Ini hadis, bukan saya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian jangan lupa kita kalau mampu, maka kita kalau mampu adalah kita berkorban. Insya Allah dengan berkorban tersebut dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita akan barokah dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita ini dengan kita berdoa atau membaca doa dengan kafaratul majalis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.